makanan semuanya yang ada warna merahnya beracun, Mas. Beracun. Kita nggak boleh makan itu, Mas. Kita nggak boleh. Racun? Racun apa, Aisyah? Jadi tadi ada yang ngirim aku pesan. Dia bilang kalau makanan yang warna merah itu ada racunnya. Dia pengen racunin aku dulu, baru dia ngebunuh anak-anak. Kalian nggak percaya? Hah? Aku bakal tunjukin sama kalian. Ini, Mas Dimas, ini, Mas lihat sendiri, lihat sendiri ada pesannya di situ. SMS yang mana, Isa? Ada di sini, Mas. Kok nggak ada? Enggak, tapi aku nggak bohong, beneran tadi ada SMS-nya ada. Mas, tolong percaya sama aku, Mas. Beneran ada tadi SMS-nya. Enggak. Aku tetap harus buang semua yang warna merah. Elsa, udah. Gak ada warna merah lagi. Semuanya udah kamu buang, nak. Udah ya, yuk kita ke kamar. Nanti ibu bawain lagi makanan yang gak ada warna merahnya ya, nak. Ayo. Enggak, aku udah nggak lapar, Bu. Ya udah kalau gitu, kita jalan-jalan ya ke halaman belakang. Sebentar aja, biar kamu tenang. Ya, nak? Hai, sayang. Mas, aku rasa Aisyah benar-benar butuh pertolongan, Mas. Kita harus periksa dia. Lo yang gila, Dim, kalau bawa Aisyah cek kejiwaannya. Jangan aneh-aneh lo. Aisyah tuh baik-baik aja kok. Perempuan ini nih, bermasalah banget kayaknya. Dari kemarin lo itu ngusulin hal-hal yang enggak ya? Gimana, Mah? Lancar semuanya? Ya jelas dong, lancar. Lancar banget. Kamu tahu, Aisyah udah bener-bener kayak orang gila. Dia parno banget, parno tingkat tinggi. Nah, tapi gini nih, yang mama agak kesel itu si Dimas. Dimas sampai saat ini kelihatannya dia belum ada niat deh buat bawa Aisyah konsultasi ke dokter. Kesel deh mama. Aduh, Mas Dimas tuh ya, emang lambat banget dalam mengambil keputusan. Pelin-pelan. Yaudah, kalau gitu, berarti ini saatnya kita melakukan rencana kita yang selanjutnya. Oke? Oke, mama akan lakukan. Halo? Sekarang kita lakukan rencana kita yang berikutnya.
Ibu pasti pikir aku gila kan dengan semua yang aku lakuin. Aku bisa ngeliat Bu dari semua pandangan orang ke aku. Mereka tuh nggak percaya sama aku. Aisyah, Ibu memang sempat heran dan bingung. Tapi akhirnya Ibu putuskan untuk percaya sama kamu. Dan sepertinya memang ada orang yang berusaha mengganggu kamu, Aisyah. Jadi Ibu percaya sama aku? Oleh karena itu kamu harus kuat ya, Nak. Ada Ibu di sini. Ibu akan selalu dukung kamu apapun yang terjadi. Makasih, Bu. Mas, saya mau nanya mas, masnya nganter makanan buat siapa ya? Saya kurang tahu mas, tapi istrinya yang terima barusan. Siap, Pak. Ya, makasih. Sebenarnya males juga ya datang ke sini. Cuma aku harus pastikan keadaan si satpam asli itu. Harus kasih makan lagi. Nanti dia mati. Bu. Buka ikatannya. Baik, Bu. Siapa kalian? Mau apa kalian? Gak usah banyak ngomong. Sebentar lagi, saya akan bebaskan kamu. Asalkan kamu gak usah berisik. Bisa? Bisa! Belum. Udah kasih dia makan, tadi mati lagi. Nanti setelah dia makan, ikat lagi tangannya, tutup lagi mulutnya. Siap, Bu. Jangan berisik ya. Ikat lagi ya, jangan lupa. Silakan, Pak. Akhirnya, kerjaan aku di sini udah selesai. Itu artinya aku bisa pergi dari sini secepatnya.
perempuan siapa ya? Pakai jaket, pakai masker, pakai kacamata. Gawat, itu kan Akbar. Ngapain dia ada di sini? Idih, ngapain sih ini orang? Pakai deket-deket segala. Nanti gua ketahuan lagi. Mbak, bisa kita ngomong sebentar, Mbak? Kok diam aja, Mbak? Mbak! Mbak, tunggu, Mbak! Tunggu! Mbak, tunggu, Mbak! Belanjaan saya! Maaf ya, Bu. Aduh, Mas gimana sih? Maaf. Saya lagi ngejar orang sore. Mbak, tunggu, Mbak! Pak, anterin saya, Pak. Saya bayar 2 kali lipat, gue usah pakai aplikasi. Woi, berhenti, woi! Mbak, tunggu, Mbak! Mbak! Jadi kabur kan tuh orang. Akbar ini kan sama aja keras kepalanya sama Setia. Jangan-jangan nanti dia diam-diam datang ke rumah preman itu dan dia bicara sama istrinya. Itu nggak boleh terjadi. Perempuan lemah itu bisa-bisa ketakutan dan langsung bocorin semuanya. Halo? Tadi ada laki-laki mencurigakan di depan rumah mengawasi rumah kita. Tolong, jangan dibuka pintunya dengan alasan apapun. Dan kalaupun dia mau masuk, jangan diperbolehkan. Laksanakan, Bu. Oke, saya akan segera mengirim foto laki-laki itu. Ingat ya, dengan alasan apapun, laki-laki itu jangan diperbolehkan masuk. Assalamualaikum. Siapa tuh? Assalamualaikum. Ar, dicek. Top, lu jaga sini. Jangan sampai kabur. Mau cek depan dulu. Kan orang yang sama yang dikirim sama Bu Bianca. Bener, gua nggak akan bukain pintu. Ini nggak ada orangnya. Apa emang sengaja nggak mau dibukain? Assalamualaikum. Bi, ini ada brosur sekolah di Australia, ada di Singapura. Lebih baik kamu pilih deh.
mana yang terbaik? Mama lagi lihat-lihat. Soalnya pendidikan di sana sepertinya bagus ya. Sangat menjanjikan dan maju lagi negaranya. Buat apa Mam brosur-brosur ini? Ya buat Karissa dong. Kamu pilih yang mana yang terbaik. Secepatnya kita harus pindah ke negeri orang. Dan memberikan yang terbaik untuk Karissa. Ma, Mama tahu kan? Rencana aku untuk Aisyah itu belum selesai. Jadi aku nggak akan pergi kemanapun. Mau sampai kapan sih kamu kayak begini terus? Udahlah, lupain aja. Mendingan kita pilih pendidikan yang terbaik untuk Karissa. Kita memulai segalanya yang lebih baru di negara orang. Terutama kita pikirkan masa depan Karissa. Daripada kamu selalu mikirkan dendam kamu. Ma, gimana aku bisa bahagia di masa depan? Kalau masa sekarang ini, aku belum beresin soal Aisyah. Dan sekarang aku harus fokus untuk menghancurkan Aisyah. Karena itu adalah kunci kebahagiaan aku di masa depan. Natasha, menurut kamu apa yang harus aku lakukan? Soal apa, Mas? Aisyah. Sepertinya memang ada kemungkinan Aisyah menderita depresi pasca melahirkan, Mas. Atau yang biasa disebut dengan baby blues. Dan baby blues itu nggak selalu langsung menyerang ibu yang baru melahirkan. Bisa aja terjadi beberapa waktu setelah dia melahirkan karena terlalu banyaknya tekanan yang diterima oleh si ibu. Dan kalau emang benar Aisyah menderita baby blues, sejujurnya berbahaya, Mas. Kalau dia tetap menjaga dan merawat Juna dan Fadil. Bahaya gimana maksud kamu? Apa yang bisa terjadi? Bahaya soalnya kalau misalkan Aisyah tetap menjaga Juna sama Fadil, aku takutnya tanpa sadar atau tanpa sengaja dia justru bisa melakukan hal-hal yang bisa menyakiti anak-anak, Mas. Aris Bono hari ini jaga malam sampai jam 1. Kunto Maman lanjut dari jam 1 sampai jam 9 malam. Yang lainnya silakan pulang. Jaga dan jangan bergerombol dan jangan sampai ada penyusup. Silakan bubar. Semakin gue mikir, semakin gue yakin salah satu dari mereka itu penyusup. Tapi yang mana ya? Gue harus lidikin mereka. Bahaya soalnya kalau misalkan Aisyah tetap menjaga Juna sama Fadil, aku takutnya tanpa sadar atau tanpa sengaja dia justru bisa melakukan hal-hal yang bisa menyakiti anak-anak, Mas. Apa sebaiknya malam ini Juna tidur aja sama aku ya? Biar Aisyah bisa istirahat dan dia nggak terlalu khawatir. Gitu aja.
Bar, apa yang lo temuin? Tadi sih yang gue lihat ada perempuan keluar dari rumah itu. Tapi aneh banget. Dia pakai hoodie. Terus udah gitu mukanya dimaskerin. Udah gitu pakai kacamata. Ya kayak nggak mau dilihat gitu mukanya. Mencurigakan banget. Makanya gue kejar. Malah keduluan dia naik taksi online. Terus postur tubuhnya kayak gimana? Mirip-mirip si Bianca sih. Ya, mirip Bianca. Bianca? Jangan-jangan memang Bianca? Apa mungkin Bianca terlibat? Tapi gue nggak bisa sembarangan nuduh kalau gue nggak punya bukti. Ya Allah, ngeliat Aisyah seperti ini, aku jadi nggak tega mau ninggalin. Apa sebaiknya aku nginep aja di sini ya? Halo, assalamualaikum Pak. Pak, Ibu malam ini nginep di sini ya Pak, nggak pulang. Ibu mau nemenin Aisyah. Apa-apaan ini ya? Saya nggak salah dengar. Mau nginep. Memangnya siapa yang ngizinin? Siapa? Maaf ya, rumah ini bukan tempat penampungan orang susah. Astagfirullahaladzim, Bu Lydia. Bisa nggak sih Bu jangan ngomong kayak gitu ke Bu Yanti? Dan Bu Yanti, Ibu pulang aja ya. Kasian kalau Pak Juki tinggalin sama Ibu. Aku nggak apa-apa kok. Ada apa ini? Masa dia mau nginep di sini cuma buat urusan jagain Aisyah? Bu Yanti, saya tahu Ibu khawatir sama Aisyah. Tapi sepertinya sekarang udah gak perlu. Biar saya yang jaga Aisyah. Mas Dimas bilang dia mau jaga aku. Ya udah, Ibu pulang dulu ya. Nak Dimas, titip Aisyah. Kamu hati-hati ya, Nak. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Aisyah, malam ini biar Juna tidur sama aku. Jadi gini, cara Mas Dimas menjaga aku dengan ngambil Juna dari aku. Mas, gak apa-apa. Juna sama Fadil sama aku aja. Mas Dimas istirahat aja di kamar. Aku bisa kok jagain mereka. Tapi Aisyah, Enggak, Mas aku beneran bisa jagain mereka. Sebentar. aku mau ngapain?
ngapain Aisyah? Tuh, Mas lihat sendiri kan, semuanya udah aku lakban Mas. Jadi aku yakin banget gak akan ada penyusup yang bisa masuk sini dan ngambil anak-anak. Aku janji anak-anak akan aman semuanya sama aku Mas. Aisyah, tolong dengerin aku. Biar Juna tidur sama aku malam ini. Gak, Juna tetap sama aku malam ini. Astagfirullahaladzim, Aisyah. Kenapa kamu jadi trauma seperti ini? Lebih baik aku pergi aja, biar dia bisa tenang. Ya Mas ya, aku nggak apa-apa. Aku mendingan kamu masuk keluar sekarang juga ya. Mas tidur aja ya, istirahat ya. Aku khawatir banget ya sama Aisyah. Aku rasa sebaiknya emang yang terbaik Aisyah itu harus dicek sama psikiater. Dia harus konsultasi supaya bener-bener bisa kita tahu dia kondisinya sebenarnya kayak gimana. Apa aku buatin jadwal aja ya? Halo dok? Iya. Dok, saya mau buat jadwal konsultasi untuk teman saya. Kira-kira dokter bisa datang ke sini nggak ya? Besok saya tunggu ya, dok. Terima kasih. Udah tahu. Ada kotak dari Bianca. Ternyata gak seserem yang aku duga. Oke, kelihatannya semua udah pada tidur. Dip. Aisyah kenapa lagi? Itu Aisyah teriak-teriak. Kayak gue orang mau tidur aja deh. Aisyah. Aisyah. Mas, itu Mas.
Di situ ada laba-laba, kita jangan. Laba-laba. Aisyah, nggak ada apa-apa. Apaan sih? Hah? Mana laba-labanya? Laba-laba. Mana tuh? Orang nggak ada apa-apa. Ngaco banget tuh kamu ya. Trek-trek, nggak penting, nggak jelas. Tuh, lihat tuh. Juna sama Fadil sampai nangis. Kayak gitu. Karena kaget denger teriakan kamu. Bu, tapi beneran Bu, tadi ada laba-laba Bu. Di depan muka saya, Bu, dan itu gede banget. Aduh, kasihan banget ya anak-anak ini punya mama kok stres. Halu tingkat tinggi. Saya nggak halu Bu, saya beneran lihat. Aisyah, lo tenang ya. Aisyah, kamu tenang ya. Nggak ada apa-apa kok. Aku nggak lihat ada laba-laba. Kamu tenang ya. Nggak. Ini pasti laba-labanya ngumpet. Pasti dia ngumpet deh. Kalau nggak dia udah kabur lagi saya. Tapi beneran ada laba-laba. Atau jangan-jangan itu laba-labanya emang dikirim sengaja sama Pak Yusuf ya? Buat gangguin aku sama anak-anak. OMG. Aisyah. Kamu tuh bikin kesel banget ya. Sampai kapan sih kamu kayak begitu terus-terusan? Hah? Pusing tau gak mama dengerin kamu kayak begini? Terus-terusan halu, terus-terusan teriak ketakutan. Sekarang gini ya. Kalau kamu kayak begini, yang ada semua orang keganggu tidurnya tau gak? Dimas! Pusing mama tau gak? Udah deh, bawa istri kamu ini ya ke rumah sakit jiwa, panggil ambulan. Mam. Dia tuh udah gak beres, jiwanya udah gak beres. Bu, saya nggak gila Bu. Saya beneran nggak gila Bu. Tadi ada laba-laba di sini. Udah. Aisyah. Mam, please stop. Aisyah, udah lo tenang dulu ya. Apaan sih Satya? Orang gila kamu suruh tenang, ya mana mungkin dia bisa tenang? Mam, cukup ya. Jangan bikin suasana tambah kacau. OMG Satya, yang bikin kacau itu bukan mama tapi dia. Mam. Nih, sekarang kamu lihat. Lihat, muka kayak gitu emang kamu sih, bikin Mam? mama. Dia tuh. Udah. Mama udah, diem ya, diem. Kasihan Aisyah. Aisyah. Dengerin gue. Gak ada seorang pun yang bawa lo pergi dari rumah ini. Jadi lo tetap di rumah ini. Saya setuju, Setia. Aisyah, udah ya. Kamu sekarang istirahat. Natasha, kamu ada obat penenang. Kamu kasih ke Aisyah ya? Iya. Enggak, Mas, aku nggak boleh kasih obat penenang, Mas. Aku nggak mau. Kalau gini aja semua, saya minta tolong ya kalian semua keluar dulu. Biar saya berdua aja sama Aisyah. Iya. Mas Dimas. Awas ya teriak-teriak lagi, awas Mas. teriak lagi, ganggu tau gak, ganggu banget. Mbak Natasha, tolong Mbak, jangan dikasih obat penenang, aku nggak mau Mbak. Tenang dulu sebentar ya. Tunggu aku sebentar di sini, kamu jangan kemana-mana. Mbak, Tenang dulu. Mbak, tapi aku nggak mau dikasih obat penenang Mbak. Suntik. Enggak. Aisyah, ini nggak sakit. Enggak. Aisyah tenang dulu. Ini nggak sakit. Ini demi kebaikan kamu, biar kamu bisa tenang, bisa rileks ya. Enggak, aku nggak mau disuntik. Aku nggak mau disuntik. Aisyah, nggak apa-apa, nggak sakit. Demi kebaikan kamu, Aisyah. Tapi aku nggak mau, Mbak Natasha. Aisyah. Mbak, ini jangan-jangan disuntikannya ada racun ya? Kamu sengaja ya mau ngeracunin aku, Mbak? Hah? Iya. Astaga, Aisyah, kenapa kamu mikir seperti itu sih? Aku benar-benar cuma mau bantuin kamu. Kamu tuh jahat, tau gak sih? Jahat kamu. Aisyah, udah dong. Aisyah, jangan takut ya. Tapi aku tuh gak mau disuntik, Mas. Ya udah, Natasha. Udah gak usah dipaksa. Kasihan dia. Udah gini. Lo bawa Juna sama Fadil keluar. Biar kita yang cari laba-labanya. Gimana? Aku setuju sama Pak Setia.
Lu bisa sendiri. Bisa. Dim, gue rasa Aisyah itu nggak halu deh. Kita cari aja dulu ya. Iya Pak, saya juga setuju sama Bapak. Dan Natasha, jangan syuting dulu. Kasihan dia makin stres ntar. Iya. Ya udah. What? OMG. Laba-labanya keluar. Aduh. Mereka nggak boleh sampai ngelihat kalau laba-laba itu ada di sana. Mama ngapain? Mama ngapain? Kok nanya mama ngapain? Ya mama ngeliatin kalian lah. Aneh, orang-orang aneh. Mau disuruh nyari-nyari, mau sampai cari sampai besok malamnya lagi, besok malam lagi. Gak bakal ketemu. Orang itu cuma halusinasinya si Aisyah doang kok didengerin. Heran mama. Ada yang salah? Hah? Kok muha? Ketemu nggak? Belum. Kasih. Nggak ada Mas. Osmo. Betul mama. Dia mau tidur aja deh. Serah kalian lah, cari anak ketemu. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Mas Dimas mau kemana? Aku mau ambil vakum. Ya Allah, semoga laba-labanya ketemu. Biar aku nggak dianggap halu sama mereka semua. Tetep nggak ada ya. Iya. Aku juga nggak ketemu apa-apa sih dari tadi. Iya sama. Gak ada apa-apa. Gimana dong? Mas Dimas, aku boleh ngomong jujur nggak? Kalau dengan kondisi mental Aisyah seperti ini, aku rasa sebaiknya Aisyah jangan deket-deket anak-anak dulu. Takut membahayakan, Mas. Natasha, lo tolong dong jangan racuni pikiran Dimas kayak gitu. Buruk banget pendapat lo tentang Aisyah. Aisyah nggak seperti itu, ya? Iya, tapi bukan itu maksud saya. Enggak. Dan tolong jangan pisahin Aisyah dari anak-anaknya. Kasian dia. Dan satu lagi lo tuh orang luar. Baiknya nggak usah kecampur. Aisyah, seluruh kamar udah dibersihin. Aku juga udah vakum. Gak ada laba-laba di sini. Kamarnya bersih. Masa sih, Mas? Udah, sekarang kamu istirahat. Ya. Dan jangan banyak pikiran. Ayo, Natasha.
Aisyah, Setia. Udah nggak apa-apa Mas, balik lagi aja ke kamar. Aku nggak apa-apa kok. Ya Allah, ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa aku sering banget lihat hal-hal yang aneh terus gak lama hilang? Padahal jelas aku nggak halu. Kok tumben? Mama Lydia nggak ngasih kabar. Rencana aku berhasil atau enggak ya? Kok dia kalem-kalem aja ya? Untung aja kamu selamat. Halo Mama Lydia, gimana? Rencana laba-laba kita berhasil kan? Bikin Aisyah semakin paranoid. Bukan cuma berhasil, tapi sukses besar, Bianca. Sukses besar. Jadi, ya, Mama kasih tau ke kamu ya, Aisyah itu jerit-jerit, udah kayak orang stres. Sampai-sampai tahu nggak, itu bayi semuanya pada nangis. Nah, cuman ada yang nggak asiknya nih. Kamu tahu yang nggak asiknya adalah Dimas. Dimas masih aja kekeh nggak mau bawa si Aisyah ke rumah sakit jiwa. Ngeselin nggak tuh? Apa? Mas Dimas masih nolak untuk membawa Aisyah ke rumah sakit jiwa? Kita harus bikin apa lagi supaya Aisyah tuh terlihat gila? Hah? Mama kenapa sih nggak ngomporin Mas Dimas terus? Bianca, kamu nggak usah ngajarin Mama, nggak usah ngasih tahu. Mama itu udah komporin Dimas abis-abisan, tapi permasalahannya Dimas itu masih aja kekeh. Udah gini deh, kita sabar sedikit, oke? Karena Mama yakin sekali, nggak lama lagi pasti Dimas nyerah dan gak kuat ngadepin kegilaannya Aisyah. Dan gak lama lagi pasti ya bawa Aisyah ke rumah sakit jiwa lah. Oke, kalau gitu aku akan bersabar sedikit lagi. Sedikit lagi kan? Ya? Oke. Suara apa itu? Siapa orang itu? Kenapa dia masuk ke kamar Aisyah? Jangan-jangan dia penyusup yang selama ini mengganggu Aisyah. Aisyah! Jangan pergi, siapa kamu?
Mas Dimas! Aisyah! Aisyah bangun Aisyah. 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 Aisyah! Astagfirullahaladzim. Ternyata cuma mimpi. Tapi kenapa aku mimpi seperti itu ya? Apa jangan-jangan Aisyah kenapa-napa? Syukurlah kamu baik-baik aja, Aisyah. Kenapa kamu tidur di sini? Pasti kamu sangat khawatir ya dan ketakutan. Aisyah, andai saja kamu tahu, melihatmu seperti ini, hati aku sangat sakit, Aisyah. Ditambah lagi, tadi aku bermimpi aneh. Apa jangan-jangan itu pertanda bahwa semua omongan kamu itu benar, Aisyah? Kamu tenang aja, Aisyah. Aku gak akan membiarkan siapapun untuk menyakiti kamu dan anak-anak aku. Kenapa gue gak tenang ya? Kayak lagi terjadi sesuatu. Karena belum pernah Aisyah bersikap seperti itu. Apa ada hubungannya sama Natasha? Atau justru Bianca? Sejak tangannya Bianca patah, Bianca gak pernah tuh nongol-nongol di rumah ini.
Harusnya justru itu yang gue takutin. Karena Bianca nggak mungkin setenang ini. Dim, belum tidur loh. Ngapain? Ini nomor plat mobil orang-orang yang mau culik Juna. Yang mau bilang Mama ada di sana dijebak seseorang. Udah lo selidikin? Udah, tapi belum ada hasil. Mana sini? Kali aja gue bisa bantu. Halo? Pak, itu barusan saya kirim nopol kendaraan. Tolong dilacak ya. Iya, penting banget. Oke, thank you. Ya, mudah-mudahan gue bisa bantu, Dim. Terima kasih. Jadi, Bar, gue tuh minta tolong sama orang untuk ngelacak nomor mobil sama motor orang yang culik Juna waktu itu. Karena gue curiga, semua ini ada hubungannya sama kejadian yang menimpa Aisyah belakangan. Lo tau nggak? Belakangan ini Aisyah tuh sikapnya aneh banget. Nah, halo? Gimana? Udah lo lacak nomor kendaraannya? Hah? Mobil sewaan? Rentalnya di mana? Oh iya dah, lo WA sekarang ya? Oke, thank you. Bar, gue punya petunjuk. Ternyata mobil itu mobil sewaan. Nah nih, dia ngasih tahu rentalnya di mana. Jadi Bapak bisa kasih tahu data orang yang nyewa di tempat rental Bapak? Bisa, Pak. Baru 2 hari lalu, Pak. Tanggal 10 ya? Oh, sebentar. Saya cek dulu ya, Pak ya. Iya. Ini, Pak. Ada, Pak? Ada, Pak. Alhamdulillah. Waktu itu ada penyewa mobil pernah menyerahkan fotokopi KTP ke saya, Pak. Atas nama Ahmad Subejo, Pak. Dan ini alamatnya, Pak. Pak, maaf ya. Ini orang sudah berusaha mau menculik keponakan saya. Oh, gitu ya, Pak? Jadi, saya boleh foto ya? Ah, boleh, Pak. Silakan, Pak. Iya, Pak. Udah. Pak, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama, Pak. Kasih ya, Pak. Ya, saya permisi ya, Pak. Alhamdulillah, Bar. Ada jalan. Yaudah, sekarang kita ke alamat ini. Yaudah, yuk. Yuk. Bar, ini rumah sama dengan alamat KTP. Semoga aja ada orangnya. Tapi yakin kan ini kan? Nih, tuh lu lihat. Ya kan? Maaf Mas, mau cari siapa ya? Cari Bapak Ahmad Subejo yang punya rumah. Ayah saya sudah meninggal Mas, 2 tahun yang lalu. Udah meninggal? Gak mungkin, ini KTP-nya dipakai untuk sewa mobil beberapa hari lalu. Di rental. Nggak mungkin Mas, ayah saya sudah meninggal. Dan emang dulu pernah ayah saya minjem sama pinjaman online. Mungkin ada yang pakai data ayah saya, Mas. Maaf ya, Mas. Saya permisi. Kasih ya, Mbak. Setia, berarti ada orang yang sengaja menggunakan alamat
di KTP ini. Itu artinya KTP sama alamat rumah ini palsu dong. Ya terus kita mesti gimana sekarang? Gue juga nggak tahu, Bar. Tapi yang jelas gue masih curiga sama salah satu satpam yang kerja di rumah Dimas. Yang rumahnya kita datengin waktu itu. Ya udah kalau gitu mendingan kita diem-diem aja ngawasin tuh satpam. Yakin? Iyalah. Kalau gitu kita ke sana dan kita pantau dari jauh. Oke, yuk. Jadi tugas kamu selanjutnya adalah ini. Mas Dimas akrab banget sama Mbak Natasha. Apa seperti ini ya? Perasaan Mbak Bianca waktu dulu aku datang. Punya suami tapi selalu kesepian. Karena suami aku hatinya udah jadi milik perempuan lain. Dengar ya, jadi gini, Mama rasa Dimas dan Natasha akan segera bawa Aisyah ke rumah sakit jiwa besok. Mama serius? Yakin? Iya, serius, yakin banget. Bu, mobil rumah sakit jiwa? Astagfirullahaladzim, apa-apaan ini? Oh, ini saya mau konfirmasi untuk penjemputan ambulans ke alamat Ibu. Karena saya menghubungi Pak Dimas, tidak bisa dihubungi Bu, makanya saya menelpon ke nomor ini. Maaf, ini pasti ada kesalahan deh. Saya nggak sakit apa-apa kok. Tapi Bu, Pak Dimas yang memesan ambulans ini untuk membawa Ibu Aisyah ke rumah sakit jiwa. Apa? Aisyah, udah, kamu tenang dulu ya. Jangan emosi seperti ini. Kita kan bisa bicarakan dengan baik-baik, dengan kondisi kepala tenang ya. Ya, ayo. Diomongin baik-baik kok malah jadi kasar. Kamu memang benar-benar udah gila apa ya? Saya tahu. Ibu seneng kalau Mas Dimas semuanya udah nganggap saya gila dan akhirnya saya dimasukin ke rumah sakit jiwa, iya kan? Aisyah, rumah sakit jiwa. Siapa yang nganggap kamu gila, Aisyah? Kamu yang nganggap aku gila dan kamu mau masukin aku ke rumah sakit jiwa. Thank you.